Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah pengganti dikarenakan saya tidak bisa mengajar ya, sesuai dengan jadwal. Maka dari itu saya buat video rekaman untuk mengganti jadwal mengajar untuk hari ini ya. Jadi kita akan bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendukung dan penghambat dari eh, adanya penggunaan data dan informasi. Di sini kalau kita lihat bahwa ketika kita menerapkan teknologi informasi, khususnya di sistem informasi, itu nanti akan ada kaitannya dengan atau akan berimbas kepada pihak individu ya, kemudian sosial atau masyarakat, lalu dengan pemangku kebijakan gitu ya. Dalam hal ini hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dari sisi individu nanti akan dilihat berdasarkan etikanya. Jadi biasanya kalau seseorang menggunakan teknologi informasi itu, maka apakah dia menggunakan teknologi informasi itu eh, untuk sesuatu hal yang baik atau sebaliknya, gitu ya. Makanya nanti bisa kelihatan apakah dia bisa memanfaatkan teknologi informasi itu dengan sesuai tujuan dari teknologi informasi. Kemudian untuk eh, impact sosial ya, atau akibat dari adanya teknologi informasi terhadap keadaan masyarakat, biasanya itu berkaitan dengan kesejahteraan di masyarakat gitu ya, sosial isu gitu. Karena mungkin di berbagai eh, belahan ya, khususnya di Indonesia gitulah ya, bahwa masyarakat Indonesia itu macam-macam kondisinya gitu. Ada yang menerima teknologi informasi itu dengan baik begitu, atau ada juga yang menolak penerapan teknologi informasi itu dikarenakan berbagai alasan gitu. Contohnya mungkin yang paling simpel adalah ya untuk memelihara kebudayaan misalnya. Lalu imbas dari penerapan teknologi informasi juga ini nanti akan berkaitan dengan pemangku kebijakan, di mana pemangku kebijakan ini kaitannya berada di dalam isu politik. Jadi siapa saja yang punya politik yang kuat begitu, itu akan menjadi pemangku kebijakan begitu ya. Sehingga nanti di dalam penggunaan teknologi informasi ini eh, ketika kebijakannya sesuai begitu ya, maka penggunaan teknologi informasi ini akan bisa dimanfaatkan gitu ya, khususnya untuk kesejahteraan kita semua gitu ya, baik secara individu, sosial maupun pemerintah atau pemangku kebijakan. Selanjutnya dalam penggunaan informasi ini ya, jadi nanti bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, informasi kesehatan ini merupakan produk dari sistem informasi kesehatan, di mana nanti sumbernya itu merupakan sumber daya yang strategis yang dibutuhkan dalam proses manajemen, kemudian dalam pengambilan keputusan ataupun eh, kepemerintahan gitu ya. Di mana tujuan akhirnya adalah menciptakan suatu pemerintah atau lembaga yang memiliki akuntabilitas atau disebut sebagai good governance. Sehingga tadi ketika isu penerapan teknologi informasi ini sesuai ya, baik itu secara individu, masyarakat maupun pemerintah, maka nanti sebutan good governance ini akan dicapai gitu. Dikarenakan ketika kita sudah bisa menerapkan sistem ya, khususnya untuk sistem informasi kesehatan, itu akan bisa membantu penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa meningkatkan keberadaan atau penerapan teknologi informasi maupun juga bisa menghambat ya dari penggunaan teknologi informasi ini.
khususnya di bidang atau di sistem informasi begitu ya. Yang pertama ada karakteristik data ya, lalu ada karakteristik masalah dan keputusan yang dibutuhkan, kemudian ada karakteristik organisasi atau struktural. Lalu ada eh, yang disebut sebagai perbedaan data people dengan decision maker, atau istilahnya eh, para pekerja yang mengumpulkan data gitu ya, mencatat dan lain sebagainya, dengan decision maker atau pimpinan. Pimpinan yang mana bisa mengambil keputusan dari data-data yang sudah ada di dalam sistem atau dicatatkan oleh para karyawan atau pegawai di dalam satu sistem informasi kesehatan. Lalu yang terakhir ada komunikasi dalam proses produksi informasi. Nah, di sini komunikasinya harus terjadi dua arah gitu ya. Tidak boleh komunikasi itu hanya satu arah, sehingga penggunaan teknologi informasi nanti di lapangan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk karakteristik data di sini dia harus memperhatikan beberapa hal, di mana ada yang pertama adalah ownership dan relevance. Nah, nanti ketika kita mendapatkan atau memperoleh data dari pasien ya, yang diinput ke dalam sistem informasi kesehatan, itu akan disesuaikan dengan siapa pemiliknya. Kemudian pemilik data ini nanti akan dikategorikan ataupun nanti digunakan berdasarkan relevansi yang sesuai. Contohnya nanti misal ya, ketika ada proses audit dan lain sebagainya misalnya, maka data-data yang sesuai atau yang sudah disimpan di dalam sistem informasi kesehatan itu merupakan hasil dari proses rekam medis yang pernah dilakukan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lain. Nah, sehingga data yang sudah tersimpan di dalam sistem itu nanti bisa digunakan ke depannya berdasarkan eh, apa atau untuk perencanaan yang mungkin bisa dilaksanakan di masa depan. Karena kaitan dengan ownership dan relevansi ini adalah bagaimana pemangku kebijakan itu bisa memanfaatkan data yang relevan begitu ya, supaya bisa membuat perencanaan di masa depan. Lalu ada validitas dengan reliability atau ketersediaannya, di mana validitas ini data-data yang disimpan itu harus valid begitu ya. Jadi tidak asal-asalan input, misal yang diinput itu hanya mungkin nama, alamat, dan tanggal lahir saja, tetapi harus juga dilengkapi dengan data-data yang lain, misalnya nomor KTP, kemudian juga golongan darah, misalnya, ya, hal yang berkaitan dengan pasien ataupun dengan tenaga medis itu semuanya valid begitu ya, berdasarkan kalau di sini kita gunakan KTP misalnya, maka KTP-nya harus betul begitu ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian reliability itu nanti kehandalan atau ketersediaan dari data tersebut, sehingga ketika diperlukan itu datanya betul begitu ya, ada begitu tersedia. Seperti yang tadi disampaikan bahwa misalnya pimpinan itu membutuhkan data tertentu mengenai kategori pasien misalnya, sehingga nanti pelayanan di dalam rumah sakit tersebut atau di fasilitas kesehatan tersebut itu akan berfokus kepada bidang apa misalnya, atau kepada studi kasus penyakit apa penyelesaiannya. Makanya dari validitas data dan ketersediaan data itu harus diperhatikan dengan baik begitu. Karena ini akan menjadi apa atau digunakan untuk mendapatkan keputusan akhir bagi pimpinan. Selanjutnya ada aggregation of data. Aggregation of data ini biasanya data-data yang disimpan itu harus rinci gitu, karena itu bersifat agregat. Nah, maka eh, tetapi biasanya mungkin dikarenakan data yang harus disimpan itu harus rinci, nah maka
operator itu kadang-kadang males gitu ya. Wah, ini datanya harus diinput rinci semuanya, misalkan harus lengkap. Ya, tapi untuk mempersingkat waktu misalnya ya kita catat aja namanya saja dengan tanggal lahir misalnya, tanpa yang lainnya. Bahwa berpikiran dengan proses seperti itu mungkin eh, ya pekerjaannya selesai. Padahal gitu, ketika datanya tidak sesuai ataupun ya tidak rinci begitu ya, maka nanti akan berakibat ke depannya gitu. Ketika membutuhkan data ya berdasarkan kategori tertentu misalnya, dikarenakan datanya tidak rinci maka itu tidak bisa digunakan sehingga menghasilkan output yang berbeda gitu ya dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada customizing information to user need, artinya bahwa eh, data yang disimpan di dalam sistem informasi nantinya itu tidak bisa memenuhi semua stakeholder gitu ya, atau istilahnya pemangku kebijakan yang lainnya. Jadi khususnya di bidang kesehatan ini bahwa data-data pasien ataupun data tenaga medis itu hanya berkaitan dengan instansi-instansi pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Adapun dengan instansi selain itu maka ya kita tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal gitu ya, atau tidak bisa menyediakan data secara maksimal karena kita kepentingannya di sini adalah untuk eh, bidang kesehatan gitu. Misalnya nanti ada yang minta dari kementerian yang lain ya, dari dinas sosial ataupun yang lain misalnya, ya itu tidak bisa diberikan semua gitu. Atau istilahnya menyediakan data yang dibutuhkan oleh kementerian itu karena data yang ada di sistem informasi kesehatan ini hanya memenuhi untuk bidang-bidang kesehatan yang ada di bawah pimpinan Kementerian Kesehatan. Lalu ada timeline of feedback, di mana timeline of feedback ini adalah ketika penggunaan informasi ini memiliki jangka waktu yang cukup lambat begitu ya. Jadi proses pelaporan dan lain sebagainya harus sesuai dengan jadwal idealnya begitu ya. Karena nanti ketika dibutuhkan itu supaya tersedia gitu ya. Kalau misalnya penggunaan data dan informasi ini menunggu waktu yang cukup lama, maka ketika dibutuhkan itu tidak bisa dipakai begitu ya, karena memang datanya tidak ada. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah kita usahakan bahwa pelaporan, pencatatan dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan prosedur atau jadwal yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada keterlambatan gitu. Apalagi ini berkaitan dengan pasien begitu ya. Kalau misalkan apa data-data pasien berkaitan dengan kesehatan itu nanti bisa jadi ini berakibat kepada pasien tersebut misalnya. Makanya di dalam karakteristik data ini biasanya ya ketika data tersebut sudah bisa dilengkapi dan lain sebagainya maka itu bisa membantu kelancaran dalam penggunaan informasi di dalam sistem informasi kesehatan. Nah, adapun untuk karakteristik masalah dan keputusan yang dibutuhkan adalah bahwa nanti di dalam prosesnya ya penggunaan informasi ini harus bisa digunakan untuk penggunaan atau perencanaan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Bisa dibayangkan kalau misal dalam pelaksanaan pemerintahan sekarang itu kan relatif pendek begitu ya, hanya 5 tahun. 5 tahun juga itu tidak semua fokus di 5 tahun karena tahun pertama mungkin itu awal-awal perpindahan kekuasaan. Nah baru kan di tahun kedua, ketiga, keempat itu baru sudah mulai fokus ya ke pemerintahannya tersebut. Gitu. Masuk lagi ke tahun kelima misalnya yaitu sudah pada tidak fokus karena apa? Karena harus memikirkan persiapan untuk kampanye misalkan tahun depannya. Lalu
kayak persiapan-persiapan pilpres misalnya dan lain sebagainya. Maka secara umum bahwa perencanaan yang ada di negara kita itu relatif pendek, cuma 3 tahun begitu. Jadi sistem-sistem yang dikembangkan ataupun perencanaan yang dikembangkan di tingkat pemangku kebijakan, ya, salah satunya di kementerian itu jangka waktunya pendek-pendek begitu. Beda dengan pemerintahan yang dulu zaman misalnya SBY ataupun Soeharto, itu ada kebijakan yang bisa digolongkan atau bisa direncanakan dalam jangka waktu menengah ataupun panjang. 25 tahun ke depan kita misalnya mau bagaimana. Nah, makanya nanti penggunaan informasi ini harus bisa mencakup ke dalam perencanaan dalam waktu yang jangka panjang. Jadi dengan adanya data dan informasi di dalam sistem ini nanti harus bisa memberikan istilahnya informasi begitu ya, supaya pemangku kebijakan itu bisa merencanakan ke depan begitu ya. Tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun saja, tetapi bisa sampai puluhan tahun atau bahkan misal ratusan tahun misalnya. Lalu secara umum bahwa informasi ini mungkin hanya digunakan sepintas gitu ya. Jadi contoh pada saat kemarin begitu ya, kita punya apa namanya, punya kasus di 2 tahun kemarin, kita lihat di poin ketiga bahwa para pengambil keputusan itu biasanya hanya mengandalkan masukan yang sedikit gitu ya, tanpa informasi yang sebenarnya. Jadi contoh misal ketika ada penyebaran virus kemarin, lalu pemangku kebijakan langsung lockdown misalnya semuanya, tanpa memikirkan akibat yang akan eh, di dialami berikutnya begitu ya. Karena memang informasi yang digunakan itu bahwa virus corona misalnya berbahaya dan lain sebagainya gitu ya. Maka keputusannya adalah kita lockdown semua misalnya. Nah, seharusnya nanti untuk keputusan lockdown semua itu informasinya harus jelas begitu ya. Selain dari proses tadi ya, penanggulangan virus itu harus juga ada penyelesaian masalah ke depannya. Kira-kira masyarakat itu harus bagaimana, kerjanya bagaimana, misalkan. Kemudian kalau anak sekolah harus bagaimana. Itu kan harus dipikirkan juga. Sehingga ketersediaan fasilitas di masyarakat itu bisa dinikmati. Itu istilahnya ya meskipun lockdown gitu ya, tapi masyarakat aman-aman saja gitu ya. Yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah misalnya. Atau juga tidak ada misalkan yang demo, malahan mungkin tidak juga banyak yang menolak tadi himbauan dari pemerintah misalkan untuk pelaksanaan lockdown tadi. Makanya itu informasi ini sangat dibutuhkan gitu ya. Sehingga dalam pengambilan keputusan seperti tadi itu bisa eh, apa namanya, memiliki penyelesaian dalam jangka waktu selanjutnya ya. Lalu misalnya atau selanjutnya di sini bahwa keputusan itu cenderung terjadi ketika eh, istilahnya kebijakannya baru begitu ya. Ada kebijakan baru, oh terapkan saja. Belum belum juga apa didiskusikan dengan yang lain atau dengan pihak yang lain misalnya langsung diterapkan misalnya. Padahal kalau didiskusikan ulang misalnya itu nanti kira-kira akibatnya akan bagaimana misalnya dan lain sebagainya. Itu harusnya dipikirkan juga. Nah, kemudian kalau keputusan atau istilahnya keputusan tersebut hasil dari informasi yang tidak lengkap, maka itu bisa menimbulkan konflik gitu ya. Konflik ini nanti bisa terjadi karena memang pemangku kebijakan ya asal bikin aja atau misalkan ya terlalu cepat misalkan baru apa, merencanakan 1-2 bulan udah eksekusi misalnya. Padahal itu perencanaannya harus ke depan begitu ya. Begitu. Misalnya lagi untuk penggunaan informasi ini diharapkan begitu ya, atau memang idealnya dia harus tersedia dulu begitu ya,
baru kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian hal yang bisa meningkatkan atau menghambat dalam proses penggunaan informasi itu berkaitan juga dengan organisasi atau struktural, di mana dalam organisasi itu biasanya pimpinan yang memiliki peran begitu ya. Jadi contoh misal ketika ada penerapan teknologi informasi di rumah sakit, maka pimpinan yang mulai duluan. Ini ada kebijakan misalnya dari pusat, maka kita harus menerapkan sistem A misalnya. Artinya nanti kan eh, para pegawai di bawahnya itu pasti ikut gitu ya. Lalu, nah di situ harusnya ada apa? Harus terjadi komunikasi juga gitu ya. Nanti ada di bagian terakhir bahwa dalam organisasi ketika ada kebijakan misalnya dari pusat maupun daerah itu nanti harus didiskusikan dahulu dengan karyawan begitu ya. Kira-kira nanti PIC-nya siapa, kemudian kita lihat apakah karyawannya itu sudah siap atau tidak menggunakan sistem misalnya. Nah, maka kalau misal sudah bisa misalnya untuk operatornya sudah ada, kemudian untuk proses pelatihannya bisa, untuk biaya maintenance-nya ada disediakan, untuk pemeliharaan yang lain misalnya sewa ataupun yang lain itu disediakan. Ya, jangan sampai nanti pimpinan itu hanya wah ini ada sistem tolong pakai dan dilaksanakan tanpa berpikir sistemnya itu kira-kira bagaimana, apakah dia harus dipelihara atau kita harus pakai saja begitu. Karena kan nanti di dalam penggunaan software itu biasanya ada versi-versinya atau harus kita update misalnya, atau harus kita hosting atau harus kita beli misalnya, itu kan macam-macam. Sehingga dalam hal ini organisasi atau struktural itu sangat berperan penting dalam proses mendukung atau menghambat dari penggunaan informasi ini. Lalu ada perbedaan budaya di antara decision maker dan data people. Tadi juga salah satunya ya, bahwa biasanya pimpinan itu eh, menyuruh kepada karyawan supaya melaksanakan sesuatu. Nah, itu memang budayanya pimpinan. Kemudian juga budaya dari karyawan ya, di sini disebut data people. Ya biasanya manggut-manggut saja gitu ya. Oke dilaksanakan. Padahal pada kenyataannya misal ketika proses pencatatan, pengumpulan data dan lain sebagainya itu membutuhkan resource yang besar ya. Butuh ongkos misalnya atau butuh operatornya. Kalau misal di klinik atau di rumah sakit itu tidak ada operator misalnya, nanti kan tidak mungkin perawat jadi dua pekerjaan misalkan. Ya jadi perawat ya jadi eh, operator itu tidak bisa begitu. Atau misal kapak setting ya memang dua jabatan misalkan perawat dan operator, oke misalkan, tapi masa gajinya misalkan tetap segitu kalau misalkan kita mengerjakan dua pekerjaan. Makanya nanti bisa diperhatikan apakah insentifnya ditambah misalnya, atau kalau misal karena dia pulangnya telat ditambah lagi untuk jam lemburnya misalnya, maka itu juga harus diperhatikan oleh pimpinan. Jadi jangan sampai ya meskipun perbedaannya jauh gitu ya antara pimpinan dengan karyawan, tetapi di situ harus ada perhatian gitu ya, baik dari sisi pimpinan sebagai decision maker atau karyawan yang bertugas untuk mengumpulkan data atau informasi. Nah, sehingga pada akhirnya yang paling dibutuhkan di dalam konsep atau di dalam penerapan teknologi informasi ini adalah adanya komunikasi, ya. Baik dari pimpinan maupun dari bawahan. Di mana nanti kan biasanya kalau ada kebijakan misalnya, nanti kan biasanya dibicarakan dulu, diseminarkan dulu misalnya. Nanti apakah komunikasi apa penggunaan teknologi informasi ini sudah siap atau bagaimana, nanti kan dibicarakan. Kemudian untuk teknisnya, untuk pemeliharaannya, untuk PIC-nya itu sudah disiapkan semuanya. Sehingga pada akhirnya ketika komunikasi ini lancar ya dari atas sampai ke bawah, maka penggunaan sistem informasi ini juga bisa
maksimal gitu ya, dimanfaatkan secara maksimal. Karena apa? Karena komunikasi ini adalah jalur kritis begitu ya untuk para pengguna informasi. Jadi kalau 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 asal-asalan atau misalnya tidak ada komunikasi ya karyawan juga sadaekna misalnya ngerjakeun teh atau pimpinan ya gitu aja nyuruh aja udah tinggalkan tidak diperhatikan misalkan. Paling nanti misalkan pas di ujung minta data, nah biasanya kan ketika pimpinan minta data tapi karyawannya eh, tidak ada karyawan atau tidak ada operator, nanti kan datanya tidak lagi tersedia gitu ya. Karena memang data itu penting ketika kita menerapkan teknologi informasi. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk kuliahnya itu saja ya, karena ini untuk mengganti pertemuan yang hari ini tidak bisa karena jadwalnya bentrok. Insya Allah besok kita ketemu lagi dalam kuliah yang mungkin masih sama ya temanya. Ya tutup saja untuk kali ini. Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.